Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kofifa Windari dengan NPM 224101110 dari kelas Ilmu Komunikasi 03. Saya akan menjelaskan materi tentang mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Mendengarkan adalah aktivitas dalam komunikasi yang sangat penting karena dapat mempengaruhi berlangsungnya komunikasi. Jika kita menjadi pendengar yang baik, maka proses komunikasi akan terus berlangsung. Namun sebaliknya, jika kita tidak menjadi pendengar yang baik, maka komunikasi akan terputus. Selanjutnya, 5 proses mendengarkan. 1. Receiving atau menerima. 2. Understanding atau memahami. 3. Remembering atau mengingat. 4. Evaluating atau mengevaluasi. 5. Responding atau merespon. 1. Menerima. Mendengarkan dimulai dengan menerima pesan dari pengirim pesan. Bentuk pesan bisa verbal maupun nonverbal yang terdiri dari bahasa isyarat, ekspresi wajah, dan keragaman dalam intonasi. 2. Memahami. Memahami adalah tahap di mana komunikan mempelajari apa maksud komunikator, baik dari pikiran maupun intonasi penyampaian pesan yang mewakili emosi. 3. Mengingat. Mengingat pesan yang disampaikan oleh komunikator sangat berguna dalam melakukan komunikasi, agar yang disampaikan sesuai. Misalnya untuk mengingat nama, alamat rumah, nomor telepon, dan sebagainya. 4. Mengevaluasi. Evaluasi merupakan upaya untuk menyamakan pesan dengan realita dan fakta yang terjadi. Biasanya, komunikan mencoba mengevaluasi niat dari komunikator secara alami dalam bentuk kritik atau analisis. Merespon. Respon merupakan feedback atau salah satu bukti bahwa komunikan telah menerima dan mendengarkan pesan. Respon terdiri dari 2 macam. Respon diberikan ketika komunikator sedang menyampaikan pesan, kemudian respon diberikan setelah komunikator selesai menyampaikan keseluruhan isi pesan. Selanjutnya, budaya dan mendengarkan. Latar belakang budaya yang berbeda akan menimbulkan makna yang berbeda antara komunikator dengan komunikan. Suara dan bahasa. Dalam komunikasi antar pribadi ada hal yang dapat membedakan makna dari komunikasi 2 arah, yaitu berbicara dengan aksen dan bahasa yang berbeda. Perbedaan perilaku nonverbal. Komunikator dari budaya yang berbeda memiliki aturan yang berbeda. Aturan-aturan budaya yang mengatur perilaku nonverbal. Kepercayaan. Kepercayaan seseorang akan berbeda dari satu budaya dengan budaya yang lainnya. Misalnya, di beberapa kebudayaan memilih guru yang berkualitas secara intelektual, sedangkan di budaya yang berbeda ada klaim bahwa guru yang cocok adalah yang bermoral dan agamis. Jenis kelamin dan mendengarkan. Perempuan umumnya ketika mendengarkan langsung memberikan respon dengan berkata iya, mengangguk setuju, atau tersenyum. Sedangkan laki-laki seringkali mendengarkan dengan diam tanpa memberi isyarat apapun sebagai bentuk feedback. Kemudian mendengarkan yang efektif, partisipatif, dan mendengarkan yang pasif. Mendengarkan yang efektif yaitu mendengarkan secara aktif dengan memposisikan diri sebagai partner bagi komunikator, serta memiliki sudut pandang yang sama. Partisipatif yang efektif adalah yang ekspresif. Bisa dilakukan dengan kontak mata, memfokuskan pandangan kepada komunikator. Sedangkan mendengarkan secara pasif adalah mendengarkan tanpa mengucap kata, serta tidak memfokuskan pandangan ke komunikator. Kemudian empati dan objektif. Ketika mendengarkan, kita harus memiliki rasa empati agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh komunikator. Dan ketika mendengarkan sebuah permasalahan, kita harus dengan sudut pandang yang benar-benar objektif, tidak memihak ataupun subjektif. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.